Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ivania Nuratika Faiza Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai determinasi seks pada ikan lele, di mana determinasi seks sendiri itu merupakan penentuan jenis kelamin antara ikan jantan dan betina di bawah kontrol genetik. Nah, untuk perbandingan antara lele jantan dan betina sendiri, di sini terlihat bahwa kepala ikan yang jantan dia lebih kecil dibanding dengan kepala ikan lele yang betina, di mana tubuhnya juga terlihat dia lebih gelap dan panjang dibanding dengan ikan lele yang betina. Untuk kelamin jantannya sendiri, dia itu menonjol dan memiliki 2 lubang urogenital, di mana biasanya itu disebut dengan papila. Nah, papila ikan jantan sendiri ini bentuknya itu meruncing. Untuk kelamin jantan sendiri, dia berwarna merah. Kemudian gerakan indukannya itu lebih lincah dibanding gerakan indukan yang betina. Untuk perutnya sendiri dia lebih langsing sama juga kenyal. Oke, untuk ikan lele yang betina, kepalanya dia lebih berbentuk bulat, kemudian warna tubuhnya itu abu memudar. Nah, untuk tubuh ikan betina sendiri dia lebih bulat, kemudian juga lebih pendek dibanding ikan lele yang jantan. Untuk bentuk kelaminnya dia lebih oval. Kemudian dia memiliki 3 lubang urogenital, di mana papilanya dia berbentuk lebih menonjol dibanding dengan ikan lele yang jantan. Perkenalkan, nama saya Karistrin Abimanyu, NIM akhir 030 dari kelompok 7. Di sini saya akan membahas tentang determinasi pada ikan nila yang memiliki nama latin Oreochormis niloticus. Langsung saja, pada ikan jantan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pada ujung siripnya terdapat warna merah dan memiliki 2 lubang urogenital, yakni satu digunakan untuk urin dan sel sperma, yang satu digunakan untuk feses. Ukuran tubuh pada ikan jantan lebih besar daripada ikan betina, dan pergerakan ikan nila jantan lebih aktif daripada ikan nila betina. Lanjut kita pada ikan nila betina. Ikan nila betina memiliki 3 lubang urogenital, yakni satu digunakan untuk feses, yang kedua digunakan untuk urin, dan yang ketiga digunakan untuk sel telur. Pergerakan ikan nila betina di sini sangat pasif daripada ikan nila jantan dan memiliki ukuran tubuh yang kecil daripada jantan. Kita langsung membedah perutnya untuk melihat gonadnya. Nah, saya akan menunjukkan gonad pada ikan jantan, ikan nila jantan dan ikan nila betina. Mari kita lihat bersama. Pada ikan nila terdapat gonad ini seperti warna kuning ini. Tapi ini kondisinya belum matang karena ikan masih kecil. Dan pada ikan jantan di sini terdapat gonad yang mengandung sel sperma ini. Putih-putih ini. Ini jika dicaca akan mengeluarkan sel sperma. Berikut penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustawi Dewi Sinta Putri. Saya dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang determinasi seks udang faname. Nah, untuk yang pertama, di sini dapat dilihat untuk tipe seks sekundernya, yaitu bentuk tubuhnya dan perutnya lebih ramping pada jenis jantan. Nah, untuk pada kaki bagian belakangnya terdapat tonjolan pada masing-masing kaki yang disebut dengan pentasma. Pada saat matang gonad, tonjolan tersebut akan berwarna putih dan diisi oleh sperma. Nah, sedangkan untuk betina, tipe seks sekundernya itu yaitu bentuk tubuh dan perutnya lebih besar. Nah, pada betina ini tidak terdapat tonjolan seperti jantan, akan tetapi di antara kaki keempat dan kelimanya terdapat 2 lubang. Saat pemijahan pada udang jenis betina ini, lubang-lubang tersebut berfungsi sebagai tempat pengeluaran telur. Di sini dapat dilihat ini contoh saat udang faname mengalami matang gonad. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Evan Jalila dari kelompok 7 akan memperlihatkan bagaimana determinasi seks pada ikan cumi atau bisa disebut dengan oligoestri. Determinasi seks pada
cumi-cumi dibedakan antara jantan dan betina. Pada jantan, cumi-cumi jantan memiliki tubuh yang relatif lebih ramping dan panjang, kemudian memiliki warna yang lebih terang daripada yang betina. Kemudian pada jantan juga memiliki tentakel yang termodifikasi yang berfungsi untuk memasukkan spermatofora dari jantan ke betina. Tentakel ini biasanya disebut dengan Hectococylus. Kemudian pada betina, tubuh betina memiliki tubuh yang lebih relatif gemuk dan berwarna lebih gelap daripada jantan. Untuk mengetahui organ reproduksi dari cumi-cumi harus dibedah dari mantelnya, karena organ reproduksi cumi-cumi berada pada di bawah mantelnya. Pada betina, jika terdapat bintik-bintik putih, itu merupakan sel telur. Di sini jantan, yaitu testis, dan di sini betina, yaitu ovari. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fransiskus dari kelompok 7 akan mengenalkan bagaimana cara membedakan kepiting jantan dan kepiting betina. Pada kepiting jantan, ukuran karapas dan ukuran capit cenderung lebih besar daripada kepiting betina. Kemudian ukuran abdomen akan cenderung lebih lancip daripada ukuran betina. Pada kepiting betina, ukuran abdomen akan cenderung lebih melengkung. Nama saya Siti Khofifah Putri Rizky dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang seks reversal pada ikan gupi. Seks reversal pada ikan gupi yaitu teknologi untuk membalikkan arah perkembangan kelamin, di mana akan menjadi kelaminnya berkelawanan atau sebaliknya. Dalam video kali ini, yang digunakan adalah ikan gapi. Menurut Nurlina dan Zulfikar, tahun 2016, krisin dalam madu berfungsi sebagai inhibitor aromatase, di mana ia juga berfungsi sebagai penghambat kerja hormon estrogen dan memperbanyak hormon testosteron, di mana ia akan merubah kelamin menjadi jantan. Metode yang diterapkan yaitu metode perendaman. Madu sebanyak 60 ml dimasukkan ke dalam larva dengan perbandingan 60 ml madu dimasukkan ke dalam 1 liter air. Kemudian dihomogenkan dan perendaman ini dilakukan selama 10 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya William Kurniawan. Saya di sini akan menjelaskan tentang alur GTH1. Yang pertama, saat terjadi stimulasi dari lingkungan, baik secara fisika, kimia, maupun biologi, akan ditangkap oleh sistem syaraf. Sistem syaraf selanjutnya akan mengirim sinyal menuju hipotalamus, yang nantinya hipotalamus akan mengeluarkan gonadotropin releasing hormone yang berupa FSRH. Sistem syaraf akan memerintah hipotalamus untuk memproduksi FSRH yang nantinya akan merangsang kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon gonadotropin yang berupa FSH. FSH sendiri ini adalah produk dari alur GTH1. FSH akan merangsang sel TK untuk menghasilkan testosteron. Testosteron dengan bantuan enzim aromatase akan menghasilkan estradiol 17 beta yang akan dibawa ke hati untuk disintesis menjadi fitologenin atau bakal kuning telur. Fitologenin kemudian akan dihantarkan oleh reseptor menuju ke oosit. Fitologenin ini kemudian akan diserap oleh oosit yang menyebabkan penebalan dinding radiata yang menyebabkan umpan balik, sehingga testosteron ini akan meningkat. Testosteron ini akan menyebabkan umpan balik negatif untuk menghentikan produksi dari FSH, dan umpan balik positif yang akan menghasilkan LH dan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noval Izzuddin Afnan dari kelompok 7 akan menjelaskan alur GTH2. Alur GTH2 dimulai dari kelenjar pituitari yang mensekresikan hormon gonadotropin
yang akan diterima sel TK. Kemudian sel TK akan menghasilkan 17 alfa hidroksiprogesteron yang merupakan fungsi LH yang kedua. Kemudian akan mengaktifasi 20 beta hidroksisteroid dehidrogenase yang keduanya akan menghasilkan 20 hidroksi 4 progesteron. Kemudian pada inti sel kuning telur akan bermigrasi ke tepian atau menjadi periferal. Kemudian akan ditangkap oleh sel membran plasma yang kemudian MPF akan aktif dan meleburkan sel kuning telur. Kemudian akan terjadi ovulasi.